Hai guys, jumpa lagi di dapur Baba Guadi. Bolu bisa dibilang makanan yang paling gampang dibikin dan cocok di lidah banyak orang cuy. Varian bolu juga banyak banget. Ya contohnya bolu matmer ini cuy. Ini bolu bisa dibilang legend banget cuy. Dari zaman gak enak udah bertebaran variannya cuy. Cara bikinnya yang gampang dan bahan yang sederhana ini mungkin yang bikin bolu ini terus eksis dan digemari cuy sampai sekarang. Oke lah cuy, kagak pakai basa-basi lagi, nyok kita kayak mau cek bahan-bahan cara bikinnya cuy. Di sini gue udah siapin tepung terigu segitiga biru 150 gram, kemudian minyak goreng 10 sendok makan, dilanjutkan dengan susu kental manis 1 saset. Setelah itu ada gula pasir 150 gram, air secukupnya untuk melarutkan serbuk coklat. Kemudian ada SP setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh, dan juga pasta vanila sedikit aja ya cuy. Setelah itu ada serbuk coklat 2 sendok makan. Dan terakhir ada telur 3 butir. Oke cuy, sekarang screenshot dulu bahan-bahannya ya cuy. Oke dah cuy, sekarang kita mulai garap dah cuy. Pertama kita saring dulu tepung terigunya ya cuy, supaya kagak ada yang bergerindil terigunya nanti cuy. Kemudian masukkan juga baking powdernya cuy. Oke, sekarang kita sisihkan dulu ini tepung. Sekarang kita siapkan wadah, terus masukkan gula pasirnya cuy. Dilanjutkan dengan masukkan telurnya. Kemudian aduk dengan mixer kecepatan tinggi ya cuy. Waktu ngaduknya juga kurang lebih ya 5-10 menit cuy. Pokoknya sampai adonan itu berjejak ya cuy. Kalau udah berjejak, matikan dulu mixernya cuy. Sekarang waktunya masukkan susu kental manis. Kemudian dilanjutkan dengan masukkan terigu yang udah disaring tadi ya cuy. Sedikit demi sedikit ya masukkannya cuy, karena biar merata nanti. Setelah itu diaduk pakai mixer dengan kecepatan rendah. Dan jangan terlalu lama ya cuy. Yang penting terigunya sudah tercampur aja semuanya. Lakukan sampai habis terigunya ya cuy. Setelah selesai pakai mixer, sekarang aduk manual pakai spatula ya cuy. Karena aduk-adukannya mixer, biasanya masih ada yang belum keaduk tuh cuy di bagian pojok-pojok wadah yang ini cuy. Biasanya gak kejangkau oleh mixer. Makanya pakai spatula dicolek-colek gitu, biar kena semua. Oke, sekarang masukkan pasta vanila ya cuy. Dikit aja, jangan banyak-banyak cuy, karena sudah strong banget baunya. Pasta vanila ini berfungsi juga sebagai penghilang bau amis telurnya tadi ya. Oke, kemudian aduk-aduk lagi dengan spatula ya cuy. Ini sebenarnya bukan spatula biasanya, ini namanya apa ya? Sendok nasi ya. Ini spatula gue udah dihilangin sama anak gue. Aduh, dia senang main masak-masakan kan, akhirnya hilang. Oke, sekarang waktunya kita bagi dua adonannya cuy. Karena nanti kan kita mau bikin motif tuh. Jadi ada yang coklat, ada yang putih adonannya nanti. Oke, sekarang kita larutkan dulu serbuk coklatnya dengan menggunakan air panas ya cuy.
Nanti kan akan kita campur ke adonan yang ini nih. Nah, masukkan coklatnya dan aduk-aduk dengan spatula sampai merata cuy. Kalau udah beres aduk-aduk, kita sisihkan dulu ya cuy. Sekarang kita olesi dulu loyang dengan margarin sampai merata. Kemudian dilanjutkan dengan tabur terigu di loyangnya cuy. Kemudian aduk-aduk kayak gini nih cuy, supaya cepat rata terigunya cuy. Oke, sekarang masukkan dah adonan putihnya dulu. Kemudian ratakan dengan spatula cuy. Sekarang lanjut lagi masukkan adonan coklatnya cuy. Dan hentak-hentakan loyang supaya udara dalam adonan keluar cuy. Terus ulangi sampai semua adonannya habis ya cuy. Oke, terakhir kita bikin motifnya cuy. Bikin motif ini kita bisa pakai tusuk sate ya. Tinggal dibentuk spiral-spiral gini cuy. Zet 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 zet. Ya, beres dah cuy. Gampang kan? Oke lah, kalau udah kelar bikin motif, sekarang panaskan kukusan, kemudian kukus bolonya selama kurang lebih 30 menit cuy. Setelah 30 menit, tes tusuk dulu ya cuy. Kalau udah nggak ada adonan yang nempel di tusuk satenya, artinya bolunya udah matang cuy. Oke dah, kalau gitu kita angkat dulu bolunya dan diamkan dulu sampai agak adem ya cuy. Ingat cuy, ini saran aja cuy. Sebelum kita menaruhnya di piring, lebih baik didiamkan dulu bolunya biar agak adem. Karena kalau masih panas langsung ditaruh di piring atau dibalik gitu, agak rawan bolunya pecah cuy atau berantakan. Jadi ya sabar dikit, tunggu biar adem lah. Nah kayak gini nih, tara, jadi deh bolu marmer jadul ala dapur Baba gua nih. Tuh cuy, lihat teksturnya cuy, udah bagus dan empuk nih cuy. Tinggal kita tes rasanya nih cuy, gimana dah nih. Oke dah, gue cobain dulu ya cuy. Ini mah rasanya cuy, bisa diadu ini mah. Emangnya jago diadu. Ya pokoknya mah dari segi rasa juga udah enak banget ini mah cuy. Manisnya pas, lembutnya juga dapet cuy. Ini mah wajib kalian coba di rumah cuy. Oke lah cuy, sampai sini dulu ya resep kali ini cuy. Sampai jumpa di resep lainnya hanya di dapur Baba gua nih. Gue pamit, adios.